Halo semuanya, selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan membahas sebuah misteri yang mungkin terjadi di saku celana Anda setiap hari. Pernahkah Anda memperhatikan perilaku aneh pada indikator baterai smartphone Anda? Coba ingat-ingat kembali momen ini. Saat baterai Anda berada di angka 100%, rasanya butuh waktu yang sangat lama untuk turun ke 90%. Anda merasa aman, Anda merasa tenang, rasanya energi di dalam ponsel itu tidak ada habisnya. Namun, cerita berubah drastis ketika angka itu menyentuh 20%. Tiba-tiba, angka itu mulai terjun bebas. 19, 15, 10, dan sebelum Anda sempat mencari kabel charger, layar sudah gelap gulita. Ponsel mati. Padahal, secara logika matematika sederhana, 1% di awal seharusnya sama durasinya dengan 1% di akhir, bukan? Mengapa 20% terakhir ini terasa begitu cepat hilang dibandingkan 20% pertama? Apakah ini hanya perasaan paranoid kita saja saat melihat baterai merah? Atau apakah produsen ponsel sengaja membohongi kita? Jawabannya, ini bukan sekadar perasaan Anda. Ini adalah fenomena sains yang nyata. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam, langkah demi langkah, mengapa baterai smartphone Anda berperilaku seperti itu. Kita tidak akan bicara soal mitos, kita akan bicara soal fisika, kimia, dan sebuah komponen kecil yang bekerja keras di dalam ponsel Anda bernama Fuel Gauge IC. Kita juga akan membahas mengapa suhu dingin dan sinyal yang buruk bisa menjadi musuh terbesar bagi baterai yang sedang sekarat. Jadi, siapkan diri Anda, mari kita bongkar rahasia di balik angka persen baterai Anda. Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Dari mana sebenarnya angka persen di pojok layar HP Anda itu berasal? Apakah ada sensor di dalam baterai yang bisa melihat berapa banyak cairan energi yang tersisa? Layaknya kita melihat isi botol air minum yang transparan? Jawabannya adalah tidak. Baterai lithium-ion atau Li-ion yang ada di dalam smartphone Anda adalah sebuah kotak kimia tertutup. Tidak ada jendela untuk mengintip ke dalamnya. Ponsel Anda sebenarnya tidak tahu secara pasti berapa banyak energi yang tersisa secara absolut. Lalu, bagaimana angka 56% atau 12% itu muncul? Disinilah peran sebuah chip cerdas yang disebut Fuel Gauge IC atau chip pengukur bahan bakar. Bayangkan, Fuel Gauge IC ini seperti seorang akuntan yang bekerja di ruangan gelap tanpa jendela. Dia tidak bisa melihat tumpukan uang di brankas secara langsung. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencatat berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar melalui pintu. Dalam konteks baterai, uang ini adalah arus listrik atau elektron. Chip ini menghitung jumlah arus yang mengalir masuk saat Anda mengisi daya, dan menghitung arus yang keluar saat Anda menggunakan Instagram, menonton YouTube, atau bermain game. Metode ini sering disebut sebagai Coulomb counting. Namun, masalahnya adalah estimasi ini tidak selalu sempurna. Seiring berjalannya waktu, pencatatan si akuntan bisa meleset. Mungkin ada sedikit kebocoran energi yang tidak tercatat atau perubahan suhu yang membuat perhitungan menjadi kacau. Akibatnya, apa yang ditampilkan di layar hanyalah sebuah perkiraan terbaik, bukan kebenaran mutlak. Jadi, ketika layar Anda menampilkan angka 20%, itu adalah tebakan terpelajar dari Fuel Gauge IC berdasarkan data historis penggunaan Anda, tegangan saat ini, dan suhu perangkat. Mari kita rangkum bagian pertama ini. Angka persentase baterai bukanlah hasil pengukuran volume fisik seperti penggaris mengukur panjang meja. Itu adalah hasil kalkulasi algoritma dari komponen bernama Fuel Gauge IC. Dan layaknya sebuah prediksi cuaca, terkadang prediksi ini bisa meleset, terutama ketika kondisi baterai sudah tidak lagi prima. Ini adalah poin penting pertama yang harus Anda pahami. Angka di layar Anda adalah estimasi, bukan fakta absolut. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Mengapa penurunannya menjadi sangat cepat di bawah 20%? Untuk memahami ini, kita harus meninggalkan analogi tangki air atau tangki bensin yang linear. Baterai lithium-ion tidak bekerja secara linear. Jika Anda memiliki tangki air berbentuk kotak sempurna, ketika air tinggal setengah, tingginya juga setengah. Ketika air tinggal seperempat, tingginya seperempat. Penurunannya konstan. Tapi baterai Li-ion tidak seperti itu. Hubungan antara sisa kapasitas baterai dengan tegangan atau voltase yang dihasilkannya digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut kurva pelepasan atau discharge curve. Kurva ini memiliki bentuk yang sangat unik. Mari kita bayangkan bentuknya. Saat baterai penuh 100%, tegangannya berada di puncak, sekitar 4.
2 volt hingga 4. 3 volt. Saat Anda mulai menggunakannya, tegangan ini akan turun sedikit, lalu masuk ke fase yang sangat panjang dan datar. Fase ini kita sebut sebagai fase plateau atau fase stabil. Di fase plateau ini, yang biasanya terjadi antara kapasitas 80% hingga sekitar 30%, tegangan baterai turun sangat lambat. Tegangan mungkin hanya bergeser sedikit dari 40 volt ke 37 volt dalam waktu berjam-jam. Karena tegangannya stabil, fuel gauge IC menerjemahkannya sebagai penurunan persentase yang lambat dan wajar. Inilah mengapa saat baterai Anda berada di angka 70% atau 60%, rasanya baterai sangat awet. Anda merasa aman, Anda merasa ponsel Anda bisa bertahan seharian. Namun apa yang terjadi setelah fase plateau ini berakhir, disinilah bencana itu dimulai. Setelah melewati batas sekitar 20% atau 15%, kurva baterai tidak lagi datar. Kurva itu berubah menjadi tebing curam. Kita memasuki fase yang disebut fase tebing atau knee region. Di fase ini, reaksi kimia di dalam baterai mulai kesulitan mempertahankan tegangan. Tegangan yang tadinya stabil di angka 3, 7 volt, tiba-tiba jatuh bebas menuju 3, 5 volt, 3, 4 volt, dan terus merosot dengan sangat cepat. Fuel gauge IC yang mendeteksi penurunan tegangan drastis ini harus segera mengoreksi angka persentase di layar agar sesuai dengan kenyataan tegangan yang ada. Akibatnya, angka persen di layar Anda harus mengejar penurunan tegangan tersebut. Anda akan melihat angka 15% berubah menjadi 10%, lalu 5% dalam hitungan menit. Padahal, penggunaan aplikasi Anda sama saja seperti sebelumnya. Ini bukan karena ponsel Anda rusak, dan ini bukan karena produsen ingin Anda segera membeli charger baru. Ini adalah karakteristik alami dari kimia lithium ion. Hubungan tegangan versus kapasitas inilah kuncinya. Jadi, mari kita simpulkan poin kedua ini. Baterai L-ion memiliki kurva pelepasan yang terdiri dari 3 babak. Babak awal yang singkat, babak tengah atau fase plateau yang panjang dan stabil, dan babak akhir atau fase tebing di mana tegangan jatuh seperti batu. Penurunan cepat di bawah 20% adalah representasi visual dari jatuhnya tegangan di fase tebing tersebut. Ini adalah hukum fisika yang tidak bisa ditawar. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul di benak Anda adalah, oke, Raka, tegangannya turun, tapi kenapa ponsel harus mati? Kenapa tidak biarkan saja sampai benar-benar habis nol, sampai tidak ada satupun elektron yang tersisa? Ini membawa kita pada konsep keselamatan baterai yang sangat krusial, yaitu tegangan pemutusan atau cut-off voltage. Smartphone Anda adalah perangkat elektronik yang canggih, yang membutuhkan suplai daya stabil untuk beroperasi. Prosesor, layar, memori, dan modem sinyal, semuanya membutuhkan tegangan minimum untuk bisa bekerja. Rata-rata smartphone membutuhkan tegangan operasional minimum antara 3, 2 volt hingga 3, 4 volt. Jika tegangan suplai turun di bawah angka ini, komponen elektronik menjadi tidak stabil. Ponsel bisa error, data bisa korup, atau sistem bisa crash. Namun, ada alasan yang lebih penting daripada sekadar kestabilan sistem, yaitu kesehatan kimia baterai itu sendiri. Baterai Li-ion sangat sensitif. Jika Anda menguras isinya sampai benar-benar kosong secara kimiawi, suatu kondisi yang disebut deep discharge atau pengosongan total, struktur kimia di dalam sel baterai bisa rusak permanen. Elektrolitnya bisa terurai, dan baterai mungkin tidak akan pernah bisa diisi ulang lagi. Baterai itu akan mati total, menjadi sampah elektronik. Untuk mencegah hal mengerikan ini terjadi, produsen menanamkan mekanisme pertahanan diri. Mereka menetapkan batas cut-off voltage, misalnya di angka 30 volt atau 32 volt. Ketika sensor mendeteksi tegangan baterai menyentuh batas ini, sistem operasi diperintahkan untuk melakukan shutdown atau mematikan diri secara otomatis. Jadi, ketika layar Anda menunjukkan 0% dan ponsel mati, sebenarnya di dalam baterai itu masih tersisa sedikit energi kimia. Tapi energi itu dikunci dan tidak boleh digunakan. Itu adalah cadangan darurat untuk menjaga agar sel baterai tetap hidup dan bisa diisi ulang nanti. Ponsel Anda tidak mati karena kehabisan bensin sama sekali. Ponsel Anda mati karena komputer di dalamnya memutuskan untuk berhenti demi menyelamatkan nyawa baterai. Mari kita rangkum bagian ini. Smartphone memiliki batas tegangan minimum untuk beroperasi, biasanya sekitar 3, 2 volt hingga 3,
4 volt. Jika tegangan turun di bawah ini, perangkat akan mati. Mekanisme cut-off voltage ini sengaja dibuat untuk mencegah deep discharge yang bisa merusak baterai secara permanen. Jadi, matinya ponsel Anda adalah tindakan penyelamatan diri, bukan kegagalan sistem. Sekarang, mari kita bicara tentang faktor-faktor yang membuat situasi ini menjadi lebih buruk. Pernahkah Anda merasa baterai drop lebih cepat saat Anda berada di tempat yang sangat dingin atau saat sinyal seluler sedang susah? Atau mungkin Anda merasa baterai ponsel lama Anda jauh lebih cepat habis di 20% terakhir dibandingkan saat baru beli? Mari kita bahas satu persatu dimulai dari faktor penuaan atau umur baterai. Seiring bertambahnya usia baterai, terjadi penumpukan kristal di dalam elektroda baterai yang menghambat aliran ion. Dalam istilah teknis kita menyebutnya peningkatan resistansi internal atau hambatan dalam. Bayangkan baterai baru seperti pipa air yang bersih dan lancar. Air bisa mengalir deras tanpa hambatan, baterai tua, sebaliknya seperti pipa yang penuh dengan kerak dan kotoran. Air atau energi harus berjuang keras untuk bisa lewat. Peningkatan resistansi internal ini menyebabkan dua hal. Pertama, energi terbuang menjadi panas. Itulah kenapa HP tua sering terasa panas. Kedua, dan ini yang paling relevan dengan topik kita, resistansi tinggi menyebabkan penurunan tegangan yang lebih besar saat dibebani. Pada baterai yang sudah tua, fase plato atau fase stabil yang kita bahas tadi menjadi semakin pendek. Fase tebing atau fase kritis datang lebih awal. Jika pada baterai baru fase tebing mungkin dimulai di 15%, pada baterai yang sudah tua dan memiliki resistansi internal tinggi, fase tebing ini mungkin sudah dimulai sejak angka 25% atau 30%. Bayangkan sebuah baterai yang awalnya memiliki kapasitas 4000 mAh, pada kondisi penuaan ini kapasitas efektifnya bisa turun drastis seolah-olah hanya 2500 mAh. Artinya, pada ponsel lama, penurunan drastis itu akan terjadi lebih dini dan lebih cepat. Anda mungkin melihat angka 30%, lalu membuka kamera sebentar, dan tiba-tiba ponsel mati. Ini karena lonjakan kebutuhan daya dari kamera ditambah dengan resistansi internal yang tinggi, membuat tegangan langsung anjlok menyentuh batas cut-off voltage, meskipun secara teori kapasitasnya masih ada. Poin kuncinya di sini, baterai yang menua mengalami peningkatan resistansi internal. Hal ini memperpendek fase stabil dan mempercepat datangnya fase kritis. Penurunan dari 20% ke 0% pada HP lama bisa terjadi dalam hitungan menit saja. Faktor eksternal berikutnya adalah suhu. Kita tinggal di Indonesia, negara tropis yang panas. Tapi mungkin Anda pernah pergi ke daerah pegunungan yang dingin atau berada di ruangan ber-AC yang sangat dingin. Suhu dingin adalah musuh alami reaksi kimia. Di dalam baterai li-ion, pergerakan ion litium dari satu kutub ke kutub lain adalah reaksi kimia. Saat suhu turun, reaksi ini melambat. Elektrolit di dalam baterai menjadi lebih kental. Akibatnya, resistansi internal meningkat tajam secara sementara. Jika Anda menggunakan ponsel di suhu ekstrim, terutama pada rentang suhu ekstrim -5 hingga -10 derajat Celcius, kapasitas efektif baterai bisa berkurang hingga 30% atau 40%. Tegangan akan drop jauh lebih cepat. Ponsel yang tadinya menunjukkan 20% bisa tiba-tiba mati total karena tegangannya jatuh di bawah batas minimum akibat kedinginan. Namun kabar baiknya, jika baterai dihangatkan kembali ke suhu ruang, kapasitas itu biasanya akan kembali. Sebaliknya, suhu panas yang lebih sering kita alami di Indonesia juga berbahaya karena mempercepat degradasi kimia baterai secara permanen. Jadi, menjaga suhu ponsel tetap ideal adalah kunci. Faktor ketiga yang sering tidak disadari adalah sinyal seluler. Ini sangat relevan bagi kita di Indonesia yang mungkin sering bepergian ke daerah pelosok atau berada di dalam gedung beton yang tebal. Ketika sinyal lemah, ponsel Anda tidak tinggal diam. Modul komunikasi di dalam ponsel akan berteriak lebih keras untuk mencoba terhubung dengan menara pemancar terdekat. Proses berteriak ini membutuhkan daya yang sangat besar. Sebagai perbandingan, saat sinyal kuat dan penuh, ponsel mungkin hanya menggunakan daya sekitar 100 mW hingga 200 mW untuk komunikasi standby. Namun saat sinyal lemah atau hanya 1 bar, konsumsi dayanya bisa melonjak hingga 1 watt atau 2 watt. Itu adalah perbedaan 10 kali lipat. Bayangkan Anda sedang berada di fase kritis baterai 15%, tegangan sudah mulai masuk fase tebing, lalu Anda berada di area susah sinyal, ponsel Anda dipaksa bekerja 10 kali lebih keras untuk mencari sinyal.
Kombinasi tegangan yang sudah rendah dan beban kerja yang melonjak drastis ini akan membuat baterai Anda terkuras habis dalam sekejap mata. Inilah yang sering disebut sebagai mode bertahan hidup atau survival mode, di mana perangkat berjuang keras tetap menyala di tengah kondisi kritis. Mari kita simpulkan bagian faktor eksternal ini. Suhu dingin memperlambat reaksi kimia dan meningkatkan hambatan, membuat baterai seolah-olah kosong lebih cepat. Sinyal lemah memaksa ponsel bekerja 10 kali lebih keras, yang akan menghabisi sisa energi di fase kritis dengan sangat rakus. Jadi, jika baterai Anda sudah merah, hindari tempat dingin dan jangan memaksakan mencari sinyal jika tidak darurat. Lalu apa solusinya? Banyak orang menyarankan untuk melakukan kalibrasi baterai. Anda mungkin pernah mendengar saran, pakai HP sampai mati total 0%, lalu cas sampai 100% tanpa putus. Apakah ini benar-benar memperbaiki baterai? Di sini kita perlu meluruskan sebuah kesalahpahaman besar. Kalibrasi baterai tidak memperbaiki kesehatan fisik baterai Anda. Kalibrasi tidak akan menghilangkan kerak resistansi internal. Kalibrasi tidak akan mengembalikan kapasitas kimia yang sudah hilang karena umur. Jangan tertukar dengan mitos efek memori yang ada pada baterai nikel zaman dulu. Baterai Li-ion tidak memiliki efek memori, jadi kalibrasi murni soal sinkronisasi data, bukan kimia. Ingat analogi fuel gauge IC sebagai akuntan tadi? Kalibrasi baterai hanyalah proses training ulang bagi si akuntan. Dengan mengosongkan baterai sampai sistem mematikannya batas bawah dan mengisinya sampai penuh batas atas, Anda memberikan data terbaru kepada fuel gauge IC tentang di mana letak lantai dan atap kapasitas baterai Anda saat ini. Jadi kalibrasi hanya memperbaiki akurasi angka persen di layar, bukan memperbaiki baterainya. Setelah kalibrasi, angka 20% di layar mungkin akan lebih jujur dan sesuai dengan sisa waktu nyatanya, tapi durasi total pemakaian HP Anda tidak akan bertambah. Baterai yang rusak tetaplah rusak. Penting untuk diingat, jangan melakukan pengosongan total hingga 0% ini terlalu sering. Seperti yang sudah kita bahas, baterai Li-ion tidak suka berada di kondisi tegangan sangat rendah. Melakukan deep discharge secara rutin justru akan mempercepat kerusakan kimia baterai Anda. Lakukan kalibrasi hanya jika indikator baterai benar-benar terasa kacau, mungkin sekali dalam beberapa bulan saja, tidak lebih. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini agar Anda bisa lebih bijak menggunakan smartphone. Pertama, penurunan cepat di bawah 20% adalah fenomena fisika yang wajar karena karakteristik kurva pelepasan baterai Li-ion yang memiliki fase tebing di akhir kapasitasnya. Tegangan jatuh drastis dan persentase di layar harus menyesuaikan dengan cepat. Kedua, angka persen hanyalah estimasi dari fuel gauge IC, bukan ukuran absolut. Ketiga, ponsel mati di angka 1% atau bahkan lebih tinggi adalah mekanisme perlindungan cut-off voltage untuk mencegah kerusakan permanen pada sel baterai. Keempat, faktor seperti baterai tua, resistansi internal tinggi, suhu ekstrim, dan sinyal lemah akan memperparah kondisi ini secara signifikan. Jadi, apa tips praktisnya untuk Anda? Jangan biasakan menunggu baterai sampai merah atau di bawah 20% baru di-charge. Anggaplah 20% itu sebagai titik kosong versi Anda. Jika sudah menyentuh 20%, segera cari colokan. Ini akan menjaga tegangan baterai tetap di fase plato yang stabil dan memperpanjang umur baterai Anda dalam jangka panjang. Jika Anda merasa baterai Anda sudah sangat boros, sering mati mendadak di angka 20% atau 30%, dan performa ponsel melambat, cek kesehatan baterai atau battery health di pengaturan. Jika angkanya sudah di bawah 80%, itu tandanya komponen kimia di dalamnya sudah lelah. Solusi terbaik bukanlah aplikasi penghemat baterai atau kalibrasi berulang kali, melainkan mengganti baterai dengan yang baru. Biaya penggantian baterai resmi bervariasi, namun sebagai gambaran biasanya berkisar antara Rp600 hingga Rp200 tergantung tipe smartphone Anda. Ini adalah investasi yang layak untuk mengembalikan performa dan kenyamanan Anda, daripada harus terus-menerus panik mencari power bank. Terima kasih telah menyimak penjelasan mendalam ini. Semoga sekarang Anda tidak lagi bingung atau kesal ketika melihat angka 20% itu turun dengan cepat. Itu hanyalah fisika yang sedang bekerja. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Tetaplah penasaran.